kalah lagi. Oh iya, kalian pernah kepikiran gak sih pengumpulan Al-Quran tuh kayak gimana? Apa namanya? Masa sampai utuh sampai sekarang sih? Kayak gimana sih pengumpulannya? Nah, itu dia. Dulu kan belum ada percetakan apalagi Google Drive. Gimana bisa aman dari kesalahan? Sebenarnya luar biasa banget sih ya. Dari zaman Nabi Muhammad, Al-Quran dijaga dengan tulisan dan hafalan. Nah iya, Rasulullah juga benar-benar serius jaga ayat-ayat Allah. Rasulullah juga punya juru tulis wahyu kayak Zaid bin Sabit. Berarti pas zaman Nabi belum dibukukan ya? Belum, jadi Nabi Muhammad itu cuma nyuruh sahabat buat nulis kayak di pelepah kurma, di batu, atau di kulit hewan. Tapi belum jadi satu mushaf. Waduh, kalau pas Nabi wafat gimana? Apa nggak bahaya? Masa Abu Bakar. Nah, di sini peran Abu Bakar itu penting. Setelah perang Yamamah, banyak hafiz Al-Quran yang gugur. Jadi, Umar bin Khattab khawatir Al-Quran itu akan hilang. Dan akhirnya Umar nyaranin ke Abu Bakar untuk mengumpulkan semua ayat. Terus siapa yang ngerjain tuh? Ya, Zaid bin Sabit lagi. Awalnya beliau ragu. Katanya, tugas ini tuh berat kayak mindahin gunung. Tapi akhirnya beliau ngumpulin dari hafalan dan catatan para sahabat. Keren sih. Jadi itu mushaf pertama ya? Betul, mushaf itu disimpan sama Abu Bakar, terus ke Umar, terus ke Hafsah binti Umar. Masa Utsman bin Affan. Tapi nanti di zaman Utsman bin Affan ada masalah baru. Nah, masalah apa tuh? Nah, Islam jadi makin luas ke Irak, ke Syam, ke Mesir. Bacaan Al-Quran jadi beda-beda. Padahal semuanya benar, tapi bisa bikin umat bingung. Nah lo bisa jadi konflik tuh. Makanya, Utsman manggil Zaid bin Sabit buat nyalin mushaf Abu Bakar, terus dikirim ke berbagai wilayah dan minta semua salinan lain itu dibakar biar enggak terjadi perbedaan. Nah, berarti mushaf Utsman ini yang jadi standar sampai sekarang. Yap, itu dia mushaf Utsmani. Bahkan sampai sekarang urutan sama tulisannya masih sama loh. Masya Allah banget kan? Wah, Masya Allah banget ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi kita tuh tinggal baca aja. Padahal dulu perjuangan jaga Al-Quran itu luar biasa, bahkan sampai berdarah-darah. Kadang kita suka malu sih. Rasul dan para sahabatnya mati-matian jaga. Kita kadang suka lupa baca. Minimal kita harus belajar dan jaga hafalan. Biar apa? Ya biar jadi penerus mereka. Betul. Jadi, menjaga Al-Quran bukan cuma tanggung jawab di masa lalu, tapi di masa sekarang dan masa depan. Setuju. Nah, itu teman-teman cara pengumpulan Al-Quran dari masa Rasulullah sampai masa sahabat. Tinggal kitanya sebagai umat Islam harus bisa menjaga atau melestarikannya. Ya syukur-syukur sih bisa membaca Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran, satu kata saja bisa mendapatkan 10 kebaikan. Contohnya kafaro, tohnya itu 10 kebaikan, fa-nya itu mendapatkan 10 kebaikan, dan to-nya itu mendapatkan 10 kebaikan. Total menjadi 30 kebaikan kan? Nah, 30 kebaikan itu dari satu kata saja loh teman-teman. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz, 2 juz, atau bahkan menghafalnya? Gak kebayangkan beribu-ribu kebaikan yang akan kita dapat. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang kita tingkatkan lagi semangat untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Cukupkan sekian dari obrolan kami. Mohon maaf jika ada keliruan atau salah kata. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.